Shalom. Shalom. Berjumpa kembali bersama dengan Nathanael dan Elizabeth untuk sama-sama belajar di Sambal, sama-sama belajar Alkitab. Hari ini kita sudah sampai di Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-22. Perikop ini berjudul Orang Banyak Mencari Yesus. Kita langsung baca sama-sama. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Oke, kita coba review apa yang kita pelajari di minggu lalu. Kita tahu pada saat Tuhan Yesus membuat mujizat 5 roti dan 2 ikan, saat itu ada banyak orang yang mengikutinya, sehingga Yesus melakukan mujizat itu supaya orang-orang itu bisa makan dan dikenyangkan. Nah, kemudian waktu itu Tuhan Yesus menyingkirkan diri dari mereka. Tuhan Yesus nggak mau kalau dipaksa jadi raja. Karena apa? Karena waktu itu orang-orang sudah yakin bahwa Yesuslah Mesias. Yesuslah yang akan menyelamatkan mereka. Betul, Nabi yang dijanjikan itu. Sehingga Tuhan Yesus pun memilih untuk menyingkir, karena bukan itu tujuan Yesus datang ke dunia. Tujuan Yesus datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan umat manusia dengan cara dan kehendaknya Allah Bapa. Nah, ketika Tuhan Yesus menyingkir, kemudian di hari Sabtu kemarin, kita juga belajar bagaimana murid-muridnya kemudian mendahului Yesus untuk berangkat ke Kapernaum. Di waktu itu mereka naik perahu, dan ketika berada di tengah-tengah perjalanan mereka, terjadilah gelombang yang cukup menakutkan bagi mereka. Dan di tengah-tengah gelombang itu, Yesus datang menghampiri mereka dengan berjalan di atas air. Hal ini makin menambah takut mereka, sampai akhirnya Yesus menyatakan diri, berkata kepada mereka, "Inilah aku, jangan takut." Dan setelah mereka mendengar suara Yesus dan mereka melihat bahwa itu benar Yesus, maka mereka mengangkat Yesus ke atas perahu, dan seketika itu juga sampailah mereka ke tempat yang mereka tujui. Nah, di pembacaan kita ini dikatakan bahwa pada keesokan hari setelah peristiwa tersebut, orang banyak yang kemarin habis makan dari yang diberikan Tuhan Yesus itu, mereka tuh mencari-cari di mana Yesus dan murid-muridnya, karena mereka tidak bisa menemukan Yesus di situ. Dan perahu yang ada di situ adalah perahu yang kemarin ditumpangi oleh murid-murid Yesus yang sudah mendahului Yesus. Ya, dan mereka tahu kalau Yesus nggak ikut di perahu tersebut. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ya, ternyata ada perahu-perahu lain nih yang datang gitu ya. Ada perahu-perahu lain yang datang. Di situ dikatakan dari Tiberias, itu tempat di mana mereka makan roti. Ini makan roti ini sangat ditekankan ya. Tapi rasanya mungkin akan berkaitan dengan ayat berikutnya nanti akan kita baca. Kemudian ketika orang banyak melihat bahwa Yesus ada itu, mereka naik ke perahu lalu berangkat dan ke Kapernaum dan mencari Yesus ke sana. Ini luar biasa bahwa orang banyak itu tetap berusaha untuk mencari Yesus. Ya, makan roti dan mencari Yesus. Kenapa mereka mencari Yesus? Orang banyak ini mencari Yesus kenapa? Kalau kemarin kita tahu mereka mencari Yesus karena melihat tanda-tanda ajaib, menyembuhkan orang sakit, pengen mereka juga disembuhkan. Itulah kenapa mereka mencari Yesus, dan mereka pun akhirnya naik ke perahu-perahu itu untuk menyeberang ke Kapernaum. Karena mereka berpikir, siapa tahu Yesus ada di sana. Nah, kita akan lanjut sedikit ke ayat yang ke-25 dan 26. Di sini dikatakan, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu,
mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Akhirnya mereka menemukan Yesus di seberang laut itu. Dan mereka bertanya-tanya, karena mereka nggak melihat Yesus naik perahu. Betul. Bagaimana Yesus bisa sampai di sana? Guru, Gimana caranya gimana guru caranya bisa kau sampai bisa di sampai di sini sini? gitu? Akan tetapi Yesus nggak menjawabnya. Dan Yesus menjawab dengan hal yang berbeda. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, jadi Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak ini, "Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda." Jadi kalau kemarin mereka mencari Yesus karena mereka telah melihat tanda-tanda, akan tetapi sekarang ini Tuhan Yesus mengatakan, "Kamu mencari aku karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Kita tahu di ayat tadi juga sempat dikatakan mengenai makan roti. Dan di sini Tuhan Yesus juga mengatakan, "Kamu telah makan roti dan kenyang, maka kamu mencari aku." Ada sesuatu yang ingin Tuhan Yesus katakan di sini mengenai roti dan kenyang. Jika kemarin mereka datang kepada Yesus karena mereka melihat tanda-tanda, saat ini mereka datang kepada Yesus karena mereka sudah menikmati. Mereka menikmati roti dan mereka dikenyangkan. Mereka semua mengalami. Tidak ada satupun yang tidak mengalami. Mungkin pada saat orang menyaksikan tanda-tanda mujizat, ya mereka yang tidak membutuhkan mungkin ya hanya melihat saja. Mereka tidak mengalami sendiri bagaimana hebatnya, dahsyatnya Yesus. Tapi dengan adanya mujizat 5 roti dan 2 ikan memberi makan semua orang, maka mereka semua mengalami Yesus. Itulah yang membuat Yesus berkata demikian. Secara sederhana, mungkin kalimat ini bisa dikatakan demikian. Sekarang kamu mencari aku bukan karena kamu melihat apa yang sudah kuperbuat, tetapi sekarang kamu mencari aku karena kamu sudah mengalami sendiri apa yang bisa kuperbuat bagimu. Kunci bagi setiap kita untuk bisa percaya, untuk bisa sungguh-sungguh mengikut Yesus, itu adalah dengan mengalami Tuhan sendiri. Kita mengalami apa yang dikerjakan oleh Tuhan itu sendiri. Bagaimana? Kalau di sini Tuhan memberikan roti, memberi makan roti dan mengenyangkan. Dalam kehidupan kita, kalau kita bisa mengerti keadaan kita saat ini, itu semua hanya oleh karena pemeliharaan Tuhan. Bagi kita yang mungkin masih bisa makan 3 kali sehari, kita bisa menikmati semua fasilitas yang ada, listrik, air, kendaraan, motor, mobil, semuanya itu karena anugerah Tuhan. Semuanya itu karena pemeliharaan Tuhan. Mungkin orang kan berkata, enggak, itu hal yang biasa. Aku bisa karena aku bekerja, karena aku mendapatkan uang untuk bisa menikmati itu semua. Jangan pernah lupa bahwa keadaan kita saat ini itu semua karena berkat Tuhan. Keadaan kita itu bisa terbalik 180 derajat dengan tiba-tiba. Yang kita tidak akan pernah tahu kenapa itu bisa terjadi. Pandemi COVID-19 sebagai contoh.
Mungkin dulu banyak orang yang merasa tidak merasakan apa-apa. Kehidupan normal, berjalan dengan baik segala sesuatunya. Akan tetapi, pada saat pandemi ini datang, mereka bisa tiba-tiba terkena PHK. Mereka tiba-tiba usahanya langsung tidak bisa jalan. Mereka yang mungkin buka rumah makan, yang dulu setiap hari bisa rame, karena ada pandemi ini, langsung omset turun drastis. Tidak ada pembeli yang datang. Sungguh, semua adalah pemeliharaan Tuhan. Dan saat kita menyadari bahwa itu pemeliharaan Tuhan, maka kita akan mengakui bahwa Tuhan, kita sudah mau menerima, kita sudah mengalami bagaimana Tuhan memelihara kita, mengenyangkan kita. Nanti kita akan lihat, apakah hanya ini mengenai makanan roti dan mengenyangkan tubuh jasmani ini yang Tuhan Yesus mau sampaikan? Atau adakah yang lain? Kita akan lihat, apakah motivasi-motivasi yang dibawa oleh orang banyak ini nanti akan tetap bertahan. Haleluya. Itu yang kita pelajari hari ini. Orang banyak berbondong-bondong mencari Yesus, sungguh-sungguh mencari Yesus sampai ketemu. Motivasinya tidak lagi karena mereka hanya melihat, akan tetapi karena mereka sudah mengalami Yesus sendiri. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena sepanjang kehidupan kami, sesungguhnya kami mengalami pekerjaan tangan-Mu, kami mengalami mujizat-Mu, kami mengalami pemeliharaan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami masih bisa hidup, itu pun adalah karena anugerah dan karena pemeliharaan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa bagi setiap saudara-saudara kami Tuhan yang mungkin saat ini berada dalam kondisi yang kurang beruntung, yang saat ini mungkin berada dalam keadaan yang berbalik dari keadaan sebelumnya. Tuhan, kami berdoa, biarlah Engkau tunjukkan kasih-Mu, tunjukkanlah pemeliharaan-Mu lebih lagi kepada setiap mereka. Yang sakit disembuhkan saat ini dalam nama Yesus. Apapun jenis sakit penyakitmu, lambung, mah, kanker, darah tinggi, jantung, liver, ginjal, kelainan darah. Oh, dalam nama Tuhan Yesus, disembuhkan saat ini. Bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkanmu saat ini. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa juga yang kesulitan ekonomi, kesulitan keuangan oleh karena pandemi ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikanlah hikmat, berikanlah kekuatan bagi mereka untuk terus bekerja, sehingga mereka boleh mendapatkan pintu dan jalan. Sehingga mereka boleh mendapatkan pintu dan jalan bagi saluran berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah selain menerima berkat, mereka, kami semua bisa menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Itu sambal kita hari ini. Tadi sempat saya sampaikan spoiler untuk episode berikutnya. Makin luar biasa, makanan keras akan kita nikmati hari-hari ke depan ini. Sampai berjumpa besok. Tuhan Yesus memberkati.